Selamat berjumpa lagi semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan aktivitas walaupun masih dalam suasana keprihatinan kita karena pandemi ya. Baik, dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas atau menjelaskan tentang dasar-dasar animasi motion twin ya. Jadi motion twin itu adalah animasi yang didasarkan dari uh, perubahan atau perpindahan objek dari satu frame ke frame lain sehingga dia menghasilkan sebuah gerak animasi ya. Jadi itu penjelasan singkat tentang apa sih itu animasi motion twin. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat animasi motion twin, silakan nanti teman-teman ikuti langkah demi langkah pembuatan animasi tersebut. Baik, sebelum memulai pembuatan animasi motion twin, pertama kita siapkan dulu program untuk pembuatan animasinya. Di sini kita menggunakan program Macromedia Flash ya. Jadi pertama kita buat dulu sebuah file baru atau dokumen baru menggunakan ini Flash dokumen seperti ini. Kemudian kita atur sedikit pada properties inspektornya. Ini dimensi white-nya akan saya naikkan kira-kira 700 pixel. Kemudian height-nya saya biarkan saja 400, background-nya saya buat putih, kemudian frame rate-nya tetap 12 frame per second ya. Kalau sudah silakan di OK. Jadi nanti kita punya tampilan kanvas, tampilan stage seperti ini. Ini bidang kerja kita. Nah, sekarang untuk mulai pembuatan animasi twin motion, kita buat dulu objek yang akan kita jadikan sebagai bahan animasinya. Di sini saya akan beri contoh sebuah objek berbentuk sebuah pesawat kertas seperti ini. Dulu pernah juga kita bahas bagaimana cara membuat objek-objek menggunakan tools yang ada ya. Di sini saya hanya menggunakan toolbox lain untuk pembuatannya seperti ini. Ini sebuah gambar pesawat kertas. Lalu kalau sudah bisa kita beri warna ya. Saya beri warna saja yang simple menggunakan pen bucket tool seperti ini. Objeknya sudah selesai. Objek untuk pembuatan animasi motion twin-nya. Setelah jadi, maka langkah berikutnya objek ini harus kita ubah dulu atau kita konversikan menjadi sebuah simbol ya. Caranya ini kita seleksi dulu seperti ini, kita sorot, atau bisa juga kita klik pada frame 1 ini kita klik saja frame 1, maka dia akan terseleksi seperti ini. Setelah terseleksi, maka ini kita lakukan konversi menjadi simbol. Nah, untuk melakukan convert objek menjadi simbol ada beberapa cara. Cara pertama kita bisa lakukan dari menu. Ini menunya modify, kita klik. Kemudian kita pilih menu ini, submenunya convert to symbol ya. Nih, atau di situ ada shortcut key-nya tombol F, tombol fungsi F8 ya. Jadi kita bisa pakai menu modify lalu pilih ini convert to symbol, atau kita langsung bisa tekan tombol F8 pada keyboard. Nanti akan muncul seperti ini ya, jendela dia kotak dialog convert to symbol. Atau kita juga bisa melakukan konversi objek atau convert to symbol dengan cara klik kanan pada objek yang sudah kita seleksi ini, kita klik kanan di situ, lalu kita pilih ini menunya, ada juga convert to symbol ya. Jadi ada beberapa cara.
mana yang lebih cepat bisa kita gunakan. Oke. Nah, setelah masuk di sini, maka kita tinggal memberi name atau nama simbol pada objek yang kita buat ini. Misalkan di sini saya buat karena bentuknya kebetulan seperti ini. Saya buat saja misalkan namanya pesawat kertas ya, pesawat kertas. Saya beri nama pesawat kertas. Kemudian tipenya saya buat movie clip karena dia akan menjadi bahan pembentuk animasi yang harus bergerak. Jadi saya pilih movie clip. Kemudian registration itu adalah titik pusat dari simbol ya. Ini kita bisa atur mau di mana, mau di kiri atas atau di tengah atas atau di kanan atas ya. Kita tinggal klik saja kotak-kotak ini. Nah, untuk contoh sekarang ini saya pilih registrasinya di center tengah ya. Di tengah ini saya klik, kemudian oke. Ciri dari sebuah objek yang sudah berubah menjadi simbol, maka dia biasanya akan terbungkus dengan sebuah garis biru seperti ini ya. Ini berarti dia sudah menjadi simbol. Dan ciri lainnya adalah bahwa sekarang di dalam panel library itu akan muncul satu daftar nama baru di sini, namanya pesawat kertas. Ini adalah simbol dari objek yang barusan kita buat ya. Jadi nanti seandainya ke depan kita butuh lagi meletakkan atau memerlukan lagi bentuk ini sebagai bahan animasi, kita tinggal menarik saja objeknya dari panel library ya. Kita tinggal drag saja masuk sini. Berapapun kita butuh kita tinggal tarik seperti itu. Kemudian kalau mau dihapus ya ini kita tinggal delete saja. Jadi walaupun semua terhapus, kita tidak perlu lagi membuat ulang, kita cukup menarik dari panel library ini. Karena di sini sudah kita simpan sebelumnya sebuah simbol. Ya, seperti itu. Jadi itu cara pembuatan atau konversi objek menjadi simbol. Oke, setelah ini berubah menjadi simbol, maka kita bisa sekarang melakukan pembuatan animasi yang tadi kita sebut dengan nama motion, ya, jadi pergerakan. Nah, caranya mungkin pertama objek ini kita atur dulu besarnya. Mungkin saya buat ini untuk mengatur besar kecil objek, kita gunakan toolbox ini ya, pre-transform atau shortcut key-nya itu ada di situ, tombol key Q. Kemudian baru kita atur mau seberapa besar. Misalkan seperti ini. Ya. Setelah diatur, untuk membuat animasi motion twin itu berbeda dengan animasi layer yang kemarin kita pelajari frame by frame. Kalau frame by frame, maka di setiap frame pada timeline ini itu harus kita buat masing-masing sebuah gambar objek. Tetapi dalam motion twin itu kita tidak perlu membuat banyak objek, cukup satu saja seperti ini. Kemudian kita letakkan pada frame 1, dan untuk membuatnya nanti berpindah tempat kita bisa tentukan pada frame keberapa. Ya, misalkan sekarang mulai geraknya dia akan di frame 1, kemudian nanti akan berakhir animasinya, misalkan saya buat di sini pada frame 60 ya. Jadi di sini. Maka di frame 60 ini kita tinggal buat sebuah keyframe baru. Ya, caranya tinggal klik kanan pada frame 60, klik kanan mouse, kemudian pilih insert keyframe. Ini ya. Klik. Otomatis nanti di frame 60 akan muncul objek yang sama dengan yang dari frame 1 tadi. Jadi di frame 1 ini sudah muncul objek ini, pesawat. Di frame 60 pun sama. Kalau kita sudah tentukan durasinya pada frame awal dan frame akhir, sekarang atau langkah berikutnya kita tinggal menentukan posisi atau letak pergerakan objeknya, mulainya dari titik mana dan berakhirnya di titik mana. Contoh, di frame 1 ini pesawatnya akan saya gerakkan mulai dari sini misalkan. Jadi kita tinggal drag, tinggal geser ya, di sisi luar dari stage. Lalu di frame 60 ini, nah, pesawatnya kan ada di sini dia. Ini tinggal kita geser, kita mau berhenti di titik mana. Misalkan saya letakkan di sana, dan karena dia
jauh, maka objek ini pada frame akhir itu akan saya kecilkan sedikit ya, misalkan jadi sebesar ini, misalkan ya, tinggal diatur saja, misalkan sekian ya. Jadi di frame 1 itu posisinya di sini dan besarnya sekian. Kemudian pada frame akhir di sini frame 60, objeknya sudah berpindah di sana dan ukurannya agak kecil ya. Jadi nanti dia akan bergerak terbang dari frame 1 terus menuju ke frame 60 gitu ya. Bagaimana cara membuatnya bergerak? Kita tinggal buat yang namanya motion twin. Jadi caranya tinggal kita klik pada frame 1 pada timeline, atau pada frame 2 atau frame mana saja boleh, asal jangan di frame terakhir ya, jangan di sini. Jadi kita letakkan atau kita klik pada frame sebelumnya. Kemudian kita lihat pada properties inspector itu ada menu twin yang sekarang terisi none. None itu artinya tidak ada animasi ya, none. Ini kita tinggal ubah none-nya ini menjadi motion ya, sehingga animasi ini nanti disebut animasi twin motion. Kita klik saja. Nanti setelah kita klik motion, itu di antara frame 1 sampai frame 60 akan muncul simbol animasi berupa garis panah lurus seperti ini. Ya, ini berarti dalam timeline ini atau dalam layer, dalam frame itu objeknya sudah ada animasi, jadi dia akan sudah terbang seperti ini, bergerak dia ya, seperti itu. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik tahan di sini, atau kita bisa lakukan dari menu kontrol, kemudian pilih test movie ya. Sini ada test movie biasanya ini, atau shortcut key-nya kontrol dan enter ya. Jadi kita bisa klik ini atau tekan tombol kontrol dan tombol enter, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu cara membuat animasi twin motion ya. Sekarang kita lihat kelanjutannya. Kita lihat bahwa pesawat ini akan bergerak dari titik awal menuju titik akhir lurus ya, lurus sesuai dengan posisinya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin pesawat ini bergerak sesuai dengan keinginan kita? Misalkan kita buatkan lintasan terbangnya, jadi dia akan bergerak mengikuti lintasan terbang yang kita inginkan. Jadi caranya juga sederhana. Untuk membuat panduan gerak dari objek, di panel timeline itu ada icon di pojok kanan bawah ini, maaf di kiri bawah. Itu ada 3 icon. Yang pertama insert layer, kemudian add motion guide, lalu yang terakhir itu insert layer folder. Nah, untuk membuat panduan gerak itu kita bisa menggunakan bantuan ini, add motion guide. Caranya tinggal kita klik nanti di atas ini, atau saya ulangi dulu ya supaya tidak bingung. Sebelum kita gunakan add motion guide, mungkin nama layer ini akan kita ubah dulu saja menjadi layer pesawat misalkan ya, atau pesawat 1 seperti itu. Nah, baru kita buat ini add motion guide, maka nanti di atas layer pesawat 1 itu akan muncul guide pesawat 1. Jadi ini artinya guide itu panduan ya, penuntun untuk menggerakkan objek pesawat 1 ini, bagaimana dia harus bergerak di dalam stage. Nah, contoh untuk membuat lintasan geraknya kita bisa menggunakan tools. Kita gambar dulu. Saya coba di sini menggambar dengan pensil misalkan ya, dengan pensil saja. Kemudian optionnya ini jangan lupa diubah dulu menjadi smooth supaya lintasannya itu tidak patah-patah, jadi halus ya. Lalu kita akan menggambarnya pada layer guide ini, bukan di layer pesawat 1 ya. Jadi kita klik ini, kemudian kita lihat dulu titik awal gerak pesawatnya di mana posisinya, di sini.
kemudian titik akhirnya di mana. Jadi kita lihat dulu posisi awal dan akhir di sana ya. Nah, untuk menggambarnya ya, untuk menggambarnya kita mulai menggambarnya dari titik pusat pesawat. Di mana itu titik pusat pesawat bisa kita lihat di pesawatnya. Nah, di sini. Ini adalah registration yang tadi kita tentukan. Jadi kita akan mulai gambar garisnya mulai dari sini kira-kira ya. Dan berakhirnya di titik pusat yang ini. Kita kira-kira dulu, nanti baru kita sempurnakan setelah jadi lintasannya. Menggambarnya perhatikan di layer guide pesawat 1 ya. Jadi kita gambar di sini. Ya. Jangan salah tempat, atau supaya tidak salah tempat, layer pesawat 1 bisa kita lock dulu saja, kita kunci seperti ini. Ya. Kita klik gambar ini di bawah icon gembok ini. Sekarang baru kita gambar garis lintasan di layer guide-nya. Ya, sekali lagi di layer guide, jangan di layer pesawat 1. Kita gambar di sini 1 kali tarikan mouse itu gambarnya harus jadi tidak boleh terputus garisnya. Saya akan mulai di sini sebagai contoh. Klik tahan. Lalu kita gambar garis sembarang saja dan berakhir di titik selesainya pesawat berhenti tadi. Jadi ini adalah lintasan pesawat untuk bergerak. Jadi nanti dia akan terbang mengikuti lintasan ini. Nah, untuk membuatnya bisa terbang mengikuti lintasan, sekarang baru kita lihat apakah titik awal garis dan titik akhir garis itu tepat berada pada titik pusat objeknya. Jadi caranya kita cek seperti ini. Ya, kita klik pada frame 1 layer guide-nya, lalu ini kita besarkan sedikit, atau kita klik pada ini pesawat supaya kelihatan ininya titik pusat pesawatnya. Nah, di sini ya. Jadi agak jauh. Kalau sudah kelihatan titik pusatnya, maka ini garis ini itu bisa kita tarik ke arah titik ini, atau pesawatnya yang kita geser sehingga titik pusat ini berada pada ujung garis ya. Ini saya akan geser saja pesawatnya dulu seperti ini kira-kira. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah jadi, kita klik pada ini titik ujung garis ini ya untuk ngecek. Nah, itu berarti sudah tepat ya, sudah tepat pada ujung garis. Kalau sudah selesai, kita cek yang ujung akhir garis. Nah, ini di sini. Kita zoom kembali. Ya, ini kan agak melenceng jauh. Maka kita geser lagi pesawatnya supaya titik pusatnya tepat di ujung garis seperti ini. Nah, ya. Lalu kita akan coba lihat apakah pesawat ini sudah bisa bergerak sesuai garisnya seperti itu ya. Jika akan bergerak mengikuti lintasan ya, nih seperti ini. Nah, oke, kita coba kontrol enter. Nah, dia akan bergerak sesuai dengan lintasan yang kita buat, dan lintasannya tidak nampak karena dia hanya sebagai panduan ya. Berikutnya gerak pesawat ini masih terlihat kaku karena pesawatnya bisa bergerak mundur. Nah, seperti ini dia mundur ya. Nah, untuk mengatasi itu, kita akan sempurnakan. Caranya, kita lihat pada layer pesawat 1, ini kita bisa klik pada frame 1 atau frame berapa saja, kecuali di frame akhir jangan ya. Jadi kita buat saja misalkan di frame 1. Kemudian di sini kita lihat pada panel Properties Inspector, itu ada pilihan yang namanya Orient to Path. Ini untuk membuat supaya objek itu bergerak mengikuti, betul-betul mengikuti alur lintasannya. Jadi dia berorientasi pada path. Garis ini disebut path ya. Jadi kita tinggal tandain saja ini, beri tanda checklist orient to path, maka sekarang pesawat akan bergerak seperti ini. Nah, ya, dia akan berakrobatik. Nah, begitu. Kita tinggal menyempurnakan lagi arah pesawatnya pada frame 1 itu sesuai dengan arah garis.
Kalau garis ini mendatar seperti ini, maka pesawat ini perlu kita ubah sedikit arahnya ke arah garis seperti ini. Nah, seperti itu ya. Demikian juga yang di akhir, di ujung. Ini pesawatnya bisa kita ubah arahnya seperti ini. Sehingga sekarang dia betul-betul terbangnya rapi ya, halus seperti itu. Jadi ketika kita kontrol enter, ya pesawatnya terlihat bisa berakrobatik. Nah, itu panduan atau cara untuk membuat animasi motion twin ya. Nah, kemudian satu lagi, mungkin saja suatu saat kita butuh untuk membuat beberapa objek yang sama terbang atau bergerak pada lintasan yang sama. Jadi caranya seperti ini, saya butuh membuat dua pesawat bergerak mengikuti lintasan yang sama ini. Jadi caranya kita tidak perlu lagi nanti membuat layer baru, kemudian mengambil lagi pesawatnya dari sini. Kita cukup menduplikat atau mengcopy layer pesawat ini ya. Caranya kita klik dulu nama layer ini sampai durasi frame ini terblok seperti ini hitam. Nah, setelah terblok kita duplikat durasi yang hitam ini. Caranya tinggal klik kanan, lalu kita pilih copy frame. Ini ya, copy frame. Selesai. Kemudian kita baru siapkan layer baru. Ini kita buat layer baru. Di sini akan muncul layer berapa saja terserah. Lalu untuk mempastekannya, kita klik layer yang baru kita buat ini sampai muncul lagi durasi hitam seperti ini, terblok dia ya. Kemudian di daerah yang terblok ini kita tinggal klik kanan lalu paste frame. Ini ya, paste frame. Nah, maka di sini akan muncul pesawat satu dan di atasnya itu muncul hasil kopinya. Ini namanya bisa kita ubah, misalkan pesawat 2 ya, seperti itu. Nah, maka nanti ketika kita jalankan, ini sudah ada dua pesawat yang bergerak di dalam lintasan yang sama. Hanya masih nampak satu pesawat. Kenapa? Karena pesawat ini terbangnya bersamaan, ya. Nah, untuk membuatnya terbangnya atau kelihatan pesawatnya itu tidak hanya satu, maka pada layer 2 ini kita tinggal mengatur lagi yang namanya ini pada panel property inspector, kita tinggal mengatur IZ-nya. Di sini waktu tunggu atau waktu mulai kapan sebuah objek itu harus bergerak ya. Di sini kita lihat pada frame 1 pesawat 2 itu is-nya 0, pada pesawat 1 pun is-nya 0 ya. Maka supaya tidak bareng, pada pesawat 2 misalkan is-nya kita naikkan. Misalkan jadi berapa gitu ya, 40 misalkan. Maka nanti ketika diterbangkan, dia akan sudah nampak dua pesawat beriringan seperti ini. Ya, kalau kita kontrol enter, sudah akan nampak dua buah pesawat terbang yang beriringan. Andai kata kita masih butuh lagi pesawat lain atau objek lain, kita tinggal buat lagi sama seperti tadi, buat layer baru, kemudian layer baru ini kita klik sampai terblok hitam, dan kita tinggal paste lagi. Jadi kita tidak perlu copy lagi, sekarang kita tinggal paste saja, paste frame, maka nanti akan muncul pesawat yang baru. Ini nama layernya bisa kita ubah jadi pesawat 3 seperti itu ya, pesawat 3. Kemudian pada layer pesawat 3 ini kita tinggal ngatur lagi IZ-nya, misalkan saya turunkan, maka sekarang dia akan menjadi 3 buah pesawat, demikian seterusnya ya, seperti itu. Jadi ini penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat animasi twin motion sekaligus membuatkan layer guide-nya, panduan gerak dari objeknya. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dalam membantu kita belajar dan memahami tentang dasar animasi motion twin. Saya akhiri dulu dengan harapan kita semua tetap sehat dan kita tetap berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga semua aktivitas kita bisa kembali normal.
saya akhiri dan kita akan bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.